Penguasa Kuil Surgawi, Bab 229. Surga, Tuan Kuil Surga. Gao Weiwei menangis saat ini. Dia sudah memiliki keraguan di dalam hatinya sebelumnya 4 Raja Kuil Surga. Jadi beberapa hari yang lalu, Gao Weiwei paling banyak menebak bahwa suaminya Xiao Tians adalah Raja Kuil Surgawi. Meskipun dia bukan prajurit kerajaan naga, tapi dia adalah prajurit kerajaan naga jenis lain yang melindungi keluarga dan negaranya. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa pria yang didewakan dalam perkataan kedua sahabatnya, Yin Chaoge dan Leng Yijun, sebagai pahlawan yang tak tertandingi di medan perang di luar wilayah dan penguasa Kuil Surga, adalah suaminya. Dan kini Gao Weiwei memahami lebih dalam apa yang dilakukan suaminya Xiao Tians di medan perang di luar wilayah. Sekarang tentara kerajaan naga yang tersisa di sana masih berjuang untuk hidup mereka, dan tentara dari saudara laki-laki suaminya, Kuil Tianshen di sana juga bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Gao Weiwei mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Hanya karena suaminya jauh lebih kuat, lebih legendaris, dan lebih bersemangat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, Tetua Agung tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Gao Weiwei dan Xiao Xiao, "Anakku, atas nama semua prajurit kerajaan naga, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada suamimu. Dia adalah pahlawan naga kita yang tak tertandingi kerajaan. Dia adalah komandan kota kerajaan naga kita. Tetua pertama, jangan. Xiao Zhantian dengan cepat melangkah maju dan membantu tetua pertama berdiri. Tapi tetua agung itu tetap mempertahankan tindakan itu dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang lain, karena setelah ini, dalam kesimpulan tetua agung, Xiao Tians kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan, dan dia mungkin tidak dapat bertahan. Dan jika Xiao Tians meninggal kali ini, apa yang akan dilakukan Gao Weiwei? Bagaimana dengan putrinya, yang baru berusia 4 tahun dan baru tinggal bersamanya selama 3 bulan. Istri kehilangan suaminya, dan anak perempuan kehilangan ayahnya. Tetua pertama sangat memahami apa arti Xiao Tians bagi Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Pada saat ini, Tang Zhen, kakek Xiao Tians, yang berdiri di samping, juga sangat ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cucunya sebenarnya adalah penguasa Kuil Surga. Saat berikutnya, ratusan pengawal pribadi dari Tetua Agung, kelompok prajurit tertinggi terakhir yang ada di Kerajaan Naga, juga bergegas ke sini. Ketika mereka melihat Gao Weiwei dan Xiao Xiao, mereka semua mengerti dalam sekejap. Kemudian ratusan tentara dari Kerajaan Naga, seperti yang lebih tua, membungkuk dalam-dalam kepada Gao Weiwei dan Xiao Xiao, yang tidak terlalu peka. Mata Gao Weiwei sudah kabur karena air mata. Dia mengertakkan gigi dan mencoba menghentikan air matanya, tapi dia tidak bisa menghentikannya agar tidak mengalir. Tubuhnya gemetar, dan Xiao Xiao merasa khawatir saat ini. Pada saat yang sama, di medan perang di luar wilayah, malam berangsur-angsur menghilang. Di cakrawala jauh, matahari mulai terbit samar-samar, dan hari baru pun tiba. Tetapi pada saat ini, setelah pertempuran sepanjang malam, jumlah tentara kerajaan naga telah berkurang setengahnya lagi. Dari 100.000 tentara paling elit, kurang dari 20.000 telah dikalahkan saat ini, dan sebagian besar sisanya. Orang dia juga terluka. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, ada mayat di mana-mana, api dan asap membubung ke langit, dan pertempuran di mana-mana. Pertarungan ini dilakukan hingga pertarungan yang menentukan oleh pelatih lama Yan Xiaobe sejak awal. Tidak mungkin, dan Yan Xiaobe tidak punya pilihan, karena kerajaan naga selalu dirugikan di medan perang ini. Jika kekuatan lemah berhadapan langsung dengan 8 aliansi asing, tidak ada harapan sama sekali. Namun meski begitu, hanya dalam 3 hari, legiun paling elit kerajaan naga, yang berjumlah 100.000, telah dikalahkan hingga kurang dari 20.000. Kebrutalan pertempuran itu tidak terbayangkan. Namun, lebih dari 80.000 tentara yang mengorbankan nyawa mereka bertempur sampai mati lebih dari 200.000 tentara aliansi asing, karena tentara kerajaan naga seringkali tidak mampu mengalahkan mereka setelah merasa tidak ada harapan untuk menerobos, mereka akan memilih mati bersama musuh. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, langit di kejauhan perlahan menjadi cerah seiring berjalannya waktu. Namun pertempuran di medan perang di luar wilayah bahkan lebih kejam dan tragis. Tidak ada alasan lain selain semua orang tahu bahwa bala bantuan besar-besaran pihak lain mungkin tiba sore ini atau nanti, dan mereka hanya akan gagal saat itu. Jadi sampai saat itu tiba, mereka bisa membunuh sebanyak yang mereka bisa. Pada saat ini, 4 lelaki tua kerajaan naga di medan perang di luar wilayah, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, yang semuanya terluka, juga terluka parah, dan mereka dengan panik melawan musuh di aliansi asing. Dalam kondisi yang sama, yang sedikit lebih baik, 4 Raja Surgawi yang kuat dari Kuil Surgawi, Lu, Mi, An, dan Zan,
Semuanya marah setelah mereka berempat mengejar level Kaisar Puncak lawan tanpa hasil. Mereka berpisah pasukan mereka dan membantai dengan gila-gilaan. Melihat para ahli tingkat raja di aliansi asing. Adapun 3.000 prajurit teratas kuil Tianshan, yang terendah adalah prajurit tertinggi Dewa Perang setengah langkah. Setelah sepenuhnya berpartisipasi dalam pertempuran tadi malam, ratusan dari mereka terbunuh dalam pertempuran tersebut, dan sisanya semuanya terluka, tetapi para prajurit tertinggi kuil Tianshan semuanya terluka. Para prajurit, dalam pertempuran ini, membuat lebih banyak terobosan. Satu demi satu, Dewa Perang setengah langkah, mereka terus menerobos ke tingkat Dewa Perang level God of War, mereka menyerang musuh lagi. Heroik, tragis, asap senjata, perang, hidup dan mati. Kata-kata ini adalah lagu tema medan perang saat ini. Pada saat ini, di jurang, lebih dari 100 tentara kerajaan naga dikelilingi oleh ribuan orang dari aliansi asing. Setelah gagal menerobos, mereka bergegas menuju musuh sambil memanggil helikopter bersenjata yang melaju di kejauhan untuk datang memperkuat. Berikan perintah kepada rekanmu di helikopter untuk menembaki mereka. Boom, boom, boom. Tembakan artileri terus-menerus mengalir ke prajurit kerajaan naga yang benar-benar bercampur dengan musuh di lembah. Di antara lebih dari 100 orang dalam tim, mulai dari komandan God of War tingkat menengah hingga prajurit bintang 5 paling biasa, tidak ada yang selamat. Matilah bersama, hahaha, puff. Saat berikutnya, komandan Dewa Perang dari Departemen Perang Kerajaan Naga, yang namanya tidak diketahui sama sekali, dengan putus asa meraih lengan dua komandan puncak Dewa lawan. Perang, dan kemudian bersenjata hujan peluru di helikopter miring. Tiba-tiba, mereka bertiga terjatuh bersama. Hanya dalam beberapa menit, pemandangan ini berubah menjadi neraka. Pada dasarnya, bahkan mayatnya pun tidak utuh. Di bawah intersepsi putus asa lebih dari 100 tentara dari Kerajaan Naga, kelompok tentara yang datang untuk memburu mereka ribuan pasukan koalisi asing melarikan diri, dan mereka semua mati bersama tentara Kerajaan Naga. Pada saat ini, 5 mil jauhnya dari lembah, dua helikopter bersenjata yang baru saja kembali dengan enggan tiba-tiba diserang oleh beberapa dewa perang dari aliansi asing menabrak. Bunuh. Saat berikutnya, kedua pilot helikopter bersenjata itu saling memandang di udara. Kemudian mereka berdua dengan kasar mempercepat helikopter yang sudah goyah itu. Saat berikutnya, dua helikopter bersenjata yang membawa banyak amunisi bertabrakan langsung dengan dua dewa perang asing dan ratusan musuh asing. Boom! Dua awan jamur besar segera terdengar di tempat. Musuh-musuh aliansi asing, kecuali dua dewa perang yang memimpin, semuanya mengikuti tentara kerajaan naga dengan helikopter dan terkubur di lautan. Api, brengsek, kedua dewa perang yang kuat dari Departemen Perang Luar Negeri, yang nyaris lolos dari kematian dan melompat keluar dari lautan api, mengutuk dengan keras. Tapi saat berikutnya, tubuh mereka dipotong menjadi dua dari pinggang. Kamu sampah, kalian semua layak mati. Zan, yang mengenakan pakaian berlumuran darah dan memegang pedang panjang di tangannya, bergegas ke depan dua dewa perang asing dalam sekejap, dan memotong dua lebih banyak kepala pada dua musuh yang tidak bisa bertahan dengan pisau. Biarkan mereka mati, tapi mereka tidak bisa mati dengan mudah. Sebelum mati, rasakan ketakutan itu lagi. Boom! Tepat ketika Zan diam di puncak gunung sejenak, beberapa helikopter bersenjata dari aliansi asing terbang dan mulai membombardir Zan. Saat pertempuran berikutnya, dia tiba-tiba menebas senjatanya beberapa kali di udara, dan kemudian sosoknya menghilang lagi dan bergegas menuju tempat pertempuran lain. Dan tidak lama setelah pertempuran berakhir, helikopter bersenjata dari aliansi asing semuanya hancur di lautan api. Ada banyak sekali pemandangan seperti itu. Misalnya, puluhan mil jauhnya dari medan perang ini, lebih dari 1.000 tentara kerajaan naga dengan ganas menyerang gudang senjata aliansi asing. Para prajurit kerajaan naga itu, semuanya mereka semua membawa bom waktu, dan bahkan jika mereka mati, mereka akan mati di gudang senjata lawan. Dan segera, bola api besar muncul di medan perang itu. Ada pertempuran di mana-mana, dan pertempuran yang sangat brutal sedang terjadi di medan perang ini. Bab 230. Boom! Di atas awan di atas lautan di luar Longguo, Laut Cina Timur, dua pesawat tempur siluman Hurricane yang canggih langsung melewati awan tebal dan meluncur ke kedalaman lautan yang lebih jauh. Pada kedua petarung itu, Xiao Tians dan Xing Lao duduk dengan cemas di atas mereka, dan sekarang situasinya semakin kritis. Hari baru di medan perang ekstrateritorial telah dimulai, dan pembangkit tenaga listrik teratas dari 3 perang asing yang memusuhi kerajaan naga, menurut berita dari Qianmian ke Xing Lao, lawannya kini telah diberangkatkan dan akan segera bergegas ke medan perang ekstrateritorial. Situasinya sudah sangat serius. Sekarang hampir setiap saat, tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga dan tentara dari Kuil Surga sekarat di medan perang di luar wilayah. Boom! Segera kedua jet tempur badai itu terbang ke tepi medan perang di luar wilayah.
Xiao Tians melihat ke bawah melalui jendela dan melihat asap mengepul yang tak berujung betapa buruknya situasi di medan perang di luar wilayah yang memburuk saat ini. Dan saudara-saudara di bawah komando Xiao Tians di kuil Tianshan masih berperang berdarah. Bahkan Xiao Tians sangat cemas saat ini. Dia segera berteriak kepada pengemudi, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pilot itu berkeringat deras saat mengemudikan pesawat tempur sambil melambaikan dua jarinya ke arah Xiao Tians di belakangnya. Artinya perlu waktu 2 jam lagi untuk menolak lokasi yang dijadwalkan. Xiao Tians mengerutkan kening dan berteriak, terlalu lama. Percepat, cepat, terlalu banyak orang yang mati. Tidak ada lagi orang yang bisa mati. Cepat, cepat, cepat. Ketika pilot badai mendengar ini, matanya yang merah darah langsung melotot. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, dan pesawat tempur yang awalnya terbang melengkung sedang bergerak lurus ke depan pada saat ini. Karena sebelumnya terbang dalam busur adalah untuk menghindari banyak wilayah udara berbahaya, keselamatan adalah yang paling terjamin. Namun kini pilot jet tempur tersebut tidak peduli. Xiao Tians benar, dia juga melihat situasi di medan perang di luar wilayah tadi. Ini mewakili ratusan atau ribuan medan perang. Pilot pesawat tempur itu benar-benar marah, dengan air mata mengalir di wajahnya. Saat ini, dia tidak peduli dengan wilayah udara larangan terbang negara lain, hilangnya pesawat tempur, atau laut yang berbahaya. Dan wilayah udara, kecepatannya langsung mencapai kecepatan suara. Sebentar lagi kecepatan suara akan menjadi 2 kali lipat. 3 kali kecepatan suara, titik. Ini telah melonjak hingga 6 kali kecepatan suara. Pesawat tempur di belakang Tuan Xing juga meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dalam sekejap. Boom! Tapi pada saat berikutnya, 2 pesawat tempur dari Departemen Perang Kerajaan Naga terbang di atas sebuah pulau, dan 2 rudal dengan cepat ditembakkan dari bawah. Namun, pilot pesawat tempur yang luar biasa dari Departemen Perang Kerajaan Naga di bawah kendali dari pesawat tempur tersebut, kedua rudal tersebut hanya meluncur melewati tepian pesawat tempur tersebut. Pilot pesawat tempur tersebut terus terbang menuju tujuan dengan konsentrasi penuh. Di medan perang di luar wilayah, ledakan dahsyat masih terdengar terus-menerus pada saat ini, dan awan jamur besar terus membubung ke langit. Jumlah prajurit kerajaan naga dan ahli terkemuka kuil surga berkurang tajam setiap saat. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan situasi di medan perang di luar wilayah terkejut. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan yang sangat tragis di medan perang di luar wilayah. Di kerajaan naga, layar di jalan-jalan di semua kota dan desa menyiarkan adegan dari medan perang di luar wilayah secara real-time. Pada saat ini, hampir semua orang di kerajaan naga tersentuh hati mereka, dan air mata mengalir di mata mereka. Matanya merah. Pada saat yang sama, di klan Dongfang, di kamar Dongfang Qianqian, dia sendirian melihat pemandangan di medan perang di luar wilayah dengan mata merah. Mata Dongfang Qianqian merah darah, tubuhnya gemetar, dan hatinya sangat cemas, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Zan, aku percaya padamu, aku yakin kamu pasti akan menang. Kamu pasti bisa kembali hidup-hidup, kamu pasti bisa melakukannya. Kuku Dongfang Qianqian menusuk dagingnya, dan tetesan darah merah cerah terus mengalir menetes ke bawah. Saat berikutnya, pintu di belakang Dongfang Qianqian terbuka, dan Dongfang Muyu yang berwajah pucat masuk dan berdiri diam di belakang Dongfang Qianqian. Saat berikutnya, Dongfang Qianqian tiba-tiba menoleh dan berlutut di tanah dengan suara keras ke arah Dongfang Muyu, "Ayah, saya mohon Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk memperkuat mereka, oke? Saya mohon, Ayah." Petik 2. Pada saat ini, Dongfang Muyu terkejut ketika dia melihat ke arah Dongfang Qianqian. Saat berikutnya, dia melihat sekilas adegan pertempuran berdarah antara tentara kerajaan naga dan tentara kuil Tianshan yang disiarkan di layar. Dia tiba-tiba berlari keluar dari kamar Dongfang Qianqian. Sambil berlari, dia berteriak, "Semua klan dan prajurit Dongfang yang masih mampu bertarung. Berperanglah denganku, cepat, kumpulkan. Sialan, aku tidak akan menjadi klan lagi. Bunuh semua bajingan asing itu untukku." Darah Dongfang Muyu melonjak saat ini, dan gairah yang telah terpendam selama bertahun-tahun tiba-tiba tersulut. Dahulu kala, ratusan tahun yang lalu, nenek moyangnya dari klan Dongfang juga seorang jenderal yang berjuang untuk negara. Hanya saja kini klan Dongfang sudah terlalu lama terdiam, dan gairahnya yang sudah lama menjadi dingin. Namun saat ini, pemandangan tragis di medan pertempuran di luar wilayah membuat darah di hati Dongfang Muyu kembali membara. Tuan dari klan ini, tidak pantas. Lupakan saja. Setelah beberapa menit, Dongfang Muyu mengumpulkan sisa kekuatan di dalam klan dan pergi ke medan perang di luar wilayah. Dan hampir pada saat yang sama, klan Zuge, yang menempati peringkat kedua di antara 9 klan kerajaan naga, dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Setelah menyaksikan pemandangan yang sangat tragis di medan perang di luar wilayah,
terutama setelah mengetahui bahwa bala bantuan musuh semakin dekat. Suge Jianan juga memimpin 5 Raja Surgawi dan lebih dari selusin dewa perang di klannya, dan diam-diam berangkat untuk bertarung. Saudara Muyu, aku selalu lebih rendah darimu, tapi kali ini, aku tidak akan tertinggal di belakangmu lagi. Kamu dan aku, saudara, akan bertarung bersama hari ini. Suge Jianan berteriak dalam hatinya, dan memimpin para master di klannya menuju pertempuran. Kami bergegas ke titik berkumpul. Dan hampir pada saat yang sama, 11 master yang ditempatkan di klan Dewa Perang tidak jauh di luar klan Dongfang terdiam saat ini, menyaksikan pertempuran berdarah di medan perang di luar wilayah. Kepala Diakon mengerutkan kening dalam-dalam. Archdeacon, kita harus pergi membantu pemimpin sekte muda. Kalau tidak dia akan benar-benar mati di sana ketika bala bantuan musuh tiba. Archdeacon, aku mohon, keluarlah. Aku mohon, kalian jika kamu tidak pergi, biarkan aku pergi. Aku sudah tua dan aku akan mati jika aku mati. Aku melihat tuan muda tumbuh dewasa, jadi aku tidak bisa mengabaikannya. Pada saat ini, Lucy berlutut di hadapan Dewa Perang Gerbang dengan sangat cemas. Pada saat ini, Diakon Agung Sekte Dewa Perang menatap dengan ekspresi yang sangat serius pada gambar medan perang di luar wilayah yang disiarkan di ponselnya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada gunanya kamu pergi sendirian. Bawalah 9 dari mereka bersamamu. Aku akan menjaga klan Dongfang. Diakon Agung, biarkan aku pergi, aku mohon. Diakon Agung, apa yang baru saja kamu katakan? Lucy tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut. Diakon Agung dari Sekte Dewa Perang, yang memiliki kekuatan setingkat kaisar, mengerutkan kening dan berkata, kamu boleh pergi. Tapi patuhi aturan, orang-orang dari Sekte Dewa Perang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Kamu harus melindungi pemimpin Sekte Muda. Kamu tidak bisa membiarkan musuh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar menyakitinya atau mengancamnya. Apakah kamu mengerti? Mata Lucy tiba-tiba berbinar pada saat ini. Dia mengangguk penuh semangat, berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam kepada Diakon Agung. Terima kasih, Diakon Agung. Tuan Diaken, ikuti saya. Kita harus bergegas ke medan perang di luar wilayah secepat mungkin. Saat berikutnya, Lucy berteriak, berdiri, dan berlari ke kejauhan dengan sangat cepat, dan di belakangnya, kecuali Diaken Agung, ke-9 Diaken dari Sekte Dewa Perang juga bergerak, dengan niat membunuh yang sangat dingin di mata mereka. Perintah di dalam sekte adalah mereka tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam perang, tetapi kali ini mereka tidak berpartisipasi dalam perang, mereka hanya melindungi San. Dan jika seseorang ingin berkelahi, tentu saja dia harus membunuh orang tersebut. Saat berikutnya, setelah Lucy pergi dengan 9 Diaken Dewa Perang setengah langkah tingkat kaisar, Diaken mengirim pesan kepada San, Tuan Muda, saya telah melanggar aturan, ingat janji Anda, pertempuran ini setelah itu, ikuti saya kembali ke gerbang Dewa Perang. Pada saat ini, selain klan Dongfang, klan Zuge, dan klan Dewa Perang memilih untuk campur tangan, di antara sekte-sekte tersembunyi itu, ada juga beberapa sekte kecil dan menengah yang memilih untuk keluar mengenakan seragam tentara kerajaan naga dan berbaris menuju departemen perang dengan cepat. Tetapi kekuatan mereka terlalu lemah, dan mereka bahkan tidak memiliki orang kuat setingkat kaisar. Dan di antara sekte tersembunyi yang lahir saat ini, 2 sekte terkuat, Akademi Lingdong, masih mengawasi dengan mata dingin, dan Sekte Qingtian masih menutup gerbang sektenya. Saya memilih untuk sepenuhnya memblokir semua berita dari dunia luar. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, dengan radius lebih dari 10 mil, Leng Yijun, berpakaian hitam dan memegang 2 pedang, juga bertarung sengit dengan musuh asing pertempuran. Itu telah meroket, dan sekarang dia memiliki kekuatan Dewa Perang Puncak. Pada saat ini, dia bertarung melawan 2 orang kuat di tahap akhir Dewa Perang dari negeri asing, tetapi dia tidak ketinggalan. Sama sekali. Saat berikutnya, setelah Leng Yijun terluka parah oleh lawannya, kedua belati di tangannya menembus dada 2 orang di seberangnya dalam sekejap. Saat berikutnya, setelah Leng Yijun memuntahkan seteguk besar darah, dia terbang kembali, menemukan tempat, membalut luka berdarah dengan sederhana dan kasar, dan memasukkan obat rahasia untuk memulihkan kekuatan ke dalam mulutnya. Dia mengambil kedua pedang itu lagi dan bergegas menuju medan perang lain. Namun di saat berikutnya, seorang pria kuat yang berada di tengah-tengah raja negeri asing mengunci Leng Yijun dan mendatangi Leng Yijun untuk melakukan pukulan telak. Setelah Leng Yijun melihat raja asing semakin dekat dengannya, jejak keengganan yang mendalam muncul dari dalam mata Leng Yijun. Tapi saat dia siap bertarung sampai mati, tiba-tiba, di saat berikutnya, Mi, berpakaian hitam dan memegang pedang baja tahan karat hitam, muncul di belakang pembangkit tenaga listrik tingkat raja asing. Dengan ayunan pedang yang sangat cepat, dia memenggal kepala raja alien. Lindungi dirimu, Leng Yijun, tetap hidup. Mi menatap Leng Yijun dalam-dalam,
mengeluarkan botol porselen dari tangannya dan melemparkannya ke Leng Yijun. Ada ramuan pemulihan terbaik dari kuil surgawi. Leng Yijun mengambil botol porselen, menatap Mi dalam-dalam, mengangguk ke Mi dan berkata, Mi, kamu juga harus hidup. Hidup, Mi mencibir, dan dengan pedang backhand, dia membunuh prajurit tingkat dewa perang lainnya dari negeri asing yang ingin menyerangnya, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mati semudah itu. Setidaknya bukan itu mudah bagi para bajingan dari negeri asing yang ingin membunuhku. Mereka tidak memenuhi syarat, bunuh. Saat berikutnya, Mi dan Leng Yijun berteriak keras di saat yang sama, berbalik dan terus membunuh menuju dua medan perang lainnya. Bersambung.